Enggak. Oke, Suasananya dulu sama gimana sih? jadi suasana di sana pada saat kita datang itu sempat ada penyambutan dari santri-santrinya, terus ya welcome sekali di sana. Dan jujur aku sebenarnya nggak tahu kalau dibikin konten karena niat kita kan di sana berobat, jadi pas di sana juga ya sempat kaget tiba-tiba langsung ada kamera tanpa ini boleh nggak kita buat konten? Boleh diceritain nggak sih kak, awal kakak datang ke sana itu inisiatif kakak sendiri kah atau mungkin ada dari Nah orang ini lain? banyak banget yang nanya sama kita dan kita baru jawab di sini. Jadi awal mulanya aku ini sempat ada pecandu bensin masih kecil sekitar umur 8 tahun namanya Faiz. Mungkin udah banyak yang nonton juga. Kita udah berobat kemana-mana, ke psikolog anak, ke rumah sakit jiwa juga dan lain-lain. Nah akhirnya kita ada share konten di mana banyak yang komen sekitar 60% itu coba datang dong ke Blitar Bu Samsudin. Biasanya nggak tahu itu orang suruhannya atau enggak, tapi yang jelas banyak yang komen seperti itu. Akhirnya kita cari tahu nomor adminnya dan kita hubungi dan direspon baik. Akhirnya kita coba datang ke sana. Yang awalnya bilangnya rukiah ya, rukiah tapi dengan yang ternyata bukan syariat Islam ya, dengan ada kayak dipegang rambutnya asap-asap gitu. Jadi ya udah itu cukup satu kali aja dulu guys. Itu berdasarkan inisiatif sendiri atau mungkin ada dari kalangan lain? Nah, inisiatif sendiri. Jadi emang kita kan sering banget untuk sosial di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan sekitarnya. Jadi pada saat katanya ada pengobatan yang bagus di sana, katanya. Jadi pas kita datengin, ya inisiatif tersendiri. Dalam video yang diunggah kakak ke YouTube itu kan konten kakak ya, berarti kan ada apa, rambutnya berasap itu ya anak. Iya. Namanya si Faiz ya. Iya, Nah itu reaksi kakak gimana pas ngeliat rambutnya itu berasap? kaget banget karena kita selama ini berobat ya sesuai dengan syariat Islam yaitu kayak ruqyah dan lain-lain gitu. Jadi ini baru pertama kali dalam hidup saya mengobati dengan cara seperti itu. Jadi ngambil baskom gitu, dia minta tolong santrinya, terus dipegang airnya, terus dipeganglah kepala Faiz itu sampai ketakutan sampai duduk di pangkuan saya, terus dipegang kepalanya digini-gini terus berhasil. Saya shock banget. Itu tahu nggak sih kakak itu pakai apa gitu? Itu nggak tahu sama sekali karena baskom itu jauh dari jangkauan kita. Jadi saya di sini posisi baskomnya di sana, jadi kita nggak mencium itu air putih kah atau itu air apa yang dibuat-buat oleh Mas Udin. Nah bisa dibilang kan itu kan sebuah trik ya, mungkin pakai bahan-bahan kimia dan diletakkan kepala anak usia yang masih kecil gitu ya. Itu gimana sih kak? Nah, makanya kemarin kita sempat kolaborasi sama pesulap merah Mas Marcel. Beliau membongkar trik dari Mas Udin yang katanya itu adalah air keras ya atau bahan kimia yang sangat berbahaya untuk kulit. Jujur saya shock banget dan merasa bersalah banget gitu. Nggak nyangka ternyata trik yang dipakai itu sangat berbahaya untuk tubuh manusia gitu. Jadi ya shock banget. Dan juga itu kan istilah kata trik ya, kalau sudah dibongkar sama Marcel segala macam gitu. Tanggapan kakak sendiri merasa shock ketika saat itu ya, gitu ya. Dan itu bayar, maksudnya dalam pengobatan itu ada jumlah nominal yang dibayarkah atau gimana? Nah, untuk masalah pembayaran, jujur kita itu pada saat datang ke sana sebenarnya emang udah siap untuk melakukan pembayaran. Tapi sempat ada di video kita, tapi sempat kita tapi matahari masih ada. Kita tuh mau bayar, terus dari pihak sana bilang nggak usah bayar, nggak apa-apa untuk tanah ini free kok, gratis, kita ternyata nolong katanya gitu. Tapi kita dapat informasi dari warga sana, orang-orang sekitar sana estimasi 10 sampai 15 juta. 10 sampai 15 Ya, juta. gitu. Jadi aku sudah menyiapkan uang sekitar segitu cash. Dan menolak untuk dibayar. Menolak untuk dibayar. Oke. Dengan tanggapannya Mbak Pratiwi sendiri mengenai pembongkaran trik dari Gus Samsudin dari Marcel itu gimana? Untuk pembongkaran trik yang aku selama ini juga udah lihat ya, ini sangat bagus sekali. Karena kenapa banyak banget pihak yang dirugikan ya dalam konotasi penipuan ya. Banyak orang yang tidak punya rela berkorban sampai puluhan juta, jutaan rupiah untuk sembuh ya.
ke pengobatan itu, tapi ternyata ditipu dengan iming-iming akan sehat kembali, ini itu gitu. Yang buat saya sih sangat miris. Tapi hasil adiknya itu gimana Kak? Udah sembuh atau ada perubahan? Jadi pas pulang malamnya dia malah kejang. Jadi kalau dibilang ada perubahan nggak ada. Malah jadi terjadi kejang-kejang kayak gitu Kejang ya? ya. Mungkin karena dia stres, kecapean dan lain-lain, karena kan dia juga jaraknya jauh ya. Itu dari mana? Dari Jakarta bela-belain? Dari Jakarta. Oh berarti Kakak dari Jakarta bela-belain ke sana? Pertamanya kita ke mana? Kediri dulu, baru ke Blitar. Gitu. Oh gitu. Oke, balik lagi ke Marcel, ke Selat Merah. Pernah cerita apa aja sih Kak, Marcel sama Kakak tentang si Mas Udin ini? Dibuka semuanya sih. Dibuka Trik-triknya mulai dari krisnya, mulai dari air yang dipergunakan, ternyata air dengan bahan yang sangat berbahaya untuk kulit. Terus semua trik-triknya yang dipakai oleh Mas Udin ya, termasuk kelapa, termasuk yang benda berbahaya yang dimasukin ke kambing, ke ayam, kayak gitu-gitu sih. Nah, di sini kan ada pro dan kontra terhadap perseteruan Marcel antar Marcel dan Mas Udin ya. Kira-kira Kakak lebih kemana sih? Mas Marcel jelas. Mas Marcel. Kalau dia kan mengedukasi orang supaya pintar, gitu, supaya orang nggak datang ke dukun. Kalau emang sakit datangnya ke medis. Kalau emang medis tidak mendapatkan, ya mungkin ada penyakit langka dan lain-lain. Tapi aku sih di sini sangat mendukung sekali, khususnya perdukunan. Nah, di sini kan bisa dibilang Mbak Pratiwi ini kan sebagai korban ya. Kira-kira ada langkah nggak sih buat si Mas Udin ini? Oh, kalau langkah sih sebenarnya harus kan ya emang udah terjadi untuk menjadi pelajaran dan pengalaman kita semua gitu. Kalau untuk langkah sih sepertinya nggak ada, tapi semoga Mas Udin sih bisa nonton tayangan ini dan melihat saya sebagai korban yang pernah ikut terjerumus dalam janji-janji manisnya beliau gitu, untuk stop sih dan mengakui semuanya kalau sudah banyak menipu orang dengan puluhan juta rupiah. Itu sih yang sangat disayang. Karena aku boleh sedikit cerita, ada kita menangani kasus anak sakit juga, tumor di bagian mulut, sudah meninggal, almarhum Faza, itu di Tegal. Saya waktu itu datangnya memberikan bantuan dan ternyata anak itu melihat konten saya dan tertarik untuk datang ke Mas Udin ke Blitar. Terus akhirnya saya udah bilang jangan Bu, jangan. Saya masih ada buktinya kok chatnya. Saya udah bilang jangan. Si ibunya masih kekeh karena anaknya nangis-nangis meraung-meraung untuk datang ke Mas Udin. Pas datang ke sana beliau kecapean, gak lama ya beliau meninggal. Daratnya dari Tegal ke Blitar gitu. Yes. Berarti Udah ditangani sama Mas Udin? Udah ditangani sama Mas Udin. Itu ditangani sama Mas Udin. Terus ibunya juga laporan sama saya pada saat udah nyampe sana. Saya bilang, ibu kok masih datang ke sana? Dia bilang gak usah. Terus ibunya mau memberikan statement bahwa kayak anaknya nangis-nangis Mbak Nafisa, terus gimana gitu. Kami juga kita ikhtiar. Saya udah bilang ya Bu jangan. Saya udah bilang gitu, tapi terserah ibu. Saya bilang gitu. Terus gak lama anaknya kecapean kan. Maaf sekali dagingnya udah ada di mulut, jadi nafasnya udah sangat terganggu dengan kondisi fisik yang sangat jauh, tapi ya udah ketentuan Allah. Kan dengan adanya saya membuat video yang saya berharap itu adalah pengobatan yang tepat, tapi ternyata adalah salah. balik lagi ke biaya pengobatan, kan ada istilah tadi kata Mbak Pratiwi juga kan ada istilah misalnya tuker aja buat promosiin kontennya dia dan ada istilah-istilah santet atau segala macam. Boleh ceritain Mbak? Dikasih kebetulan asisten saya Nadia. Nah akhirnya saya kasih lah nomor telepon saya pribadi. Masuk ya soalnya. Terus Mbak? Nah terus akhirnya Mas Udin minta nomor telepon saya kasih, tukeran nomor telepon. Gak berapa lama saya pulang dari Jatim, saya itu pasti dari Jakarta. Beliau WhatsApp saya untuk men-share video yang beliau buat. Itu isinya ada paku, mungkin nanti saya cari videonya, ada masih kesimpan, ada paku di kertas, terus pakunya itu getar, kayak ada gerakan gitu di pakunya. Terus ada tulisan Arab dan pokoknya kebal santet dan apa-apa di Indonesia. Nya hubungi Bu Samsudin, ada nomor teleponnya, dan dia minta share saya di Instagram. Dan saya tidak mau melakukannya karena saya menghargai beliau. Waktu itu saya cuma bilang iya, tapi saya tidak men-share
dan dari situ mungkin beliau juga kecewa. Terus kita stop komunikasi. Beliau juga menanyakan sama asisten saya, kapan datang ke sini lagi, kapan datang ke sini lagi. Kita pengobatan ke daerah Blitar, putar gitu, maksudnya masuk ke YouTube saya ya. Dengan ada misalnya ada bergening apa sih di hal itu gitu, misalnya di Mbak ya, bisa ada kan Mbak kan terkenal dengan membantu orang-orang yang susah dan segala macam. Itu di si Mas Udin ini ada bergening apa? Kalau beliau mengajaknya ke orang yang sakit sama ODGJ, ya. ODGJ waktu itu dipasung ya di kayak kandang di kerangkeng gitu, itu yang pertama. Yang kedua ada nenek di Blitar, saya masih ingat banget, pas sekali neneknya mukanya rusak gitu, jadi bagian mata sama hidung tuh ditutupi gitu. Nah beliau ngajakin kita ke situ untuk kolaborasi di YouTube. Dan tanggapan Mbak sendiri, respon Mbak sendiri gimana sih? Saya ngerasa udah cukup sih, karena pertama dengan melihat pengobatannya seperti itu, saya udah gak nyaman, jadi cuma saya kasih cukup sekali dan cukup tahu seperti itu. Dan menurut Mbak yang paling ekstrim itu apa sih yang pernah dilakuin sama Mas Udin sendiri, misalnya pengobatannya itu? Ya, yang setelah saya tahu yang paling ekstrim yaitu menggunakan cairan yang sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Untuk penciuman, kita nyium aja air itu sebenarnya sangat bahaya, apalagi itu kena sentuh di bagian kepala, mungkin di bagian badan dan lain-lain. Ada permintaan maaf gak sih dari Mas Udin dari viralnya video itu? Dan juga ada sempat ada orang juga yang datang ke sana kan gara-gara video itu kan? Ada permintaan maaf gak sih dari Mas Udin? Tidak ada sama sekali sih. Nggak ada ngubungin Mbak sendiri? Tidak ada minta maaf, tidak ada menghubungi kita perihal ini. Kita sempat mau pada saat beliau ada di Jakarta, kan sempat masuk di podcast Kodensu. Terus kita hubungi, Pangan udah nggak aktif ya. Kita hubungi istrinya, kita hubungi adminnya semua untuk meminta penjelasan dan klarifikasi. Tetapi beliau bilang sudah nyampe Blitar, terus inilah alasan sibuk dan lain-lain. Ini banyak ininya. Alasan lah. Pesan terakhir buat Mas Udin apa sih Mbak? Pesan saya sih udah stop untuk mengelabui atau menipu banyak orang ya, karena kita hidup di dunia cuma sementara, uangnya juga nggak akan berkah, apalagi dengan cara menipu orang-orang yang tidak mampu. Orang banyak loh yang berjuang untuk sembuh, ngeluarin uang puluhan juta bela-belain untuk berobat gitu ke Mas Udin, tapi ternyata nggak sembuh, malah nambah banyak beban, banyak hutang dan lain-lain gitu. Nggak semuanya orang kaya yang berobat di Mas Udin. Jadi kalau saya sangat kecewanya yaitu banyak orang yang berkorban dalam segi materi, waktu dan lain-lain untuk ke dia yang katanya bisa sembuh, ternyata itu adalah trik yang nipu. Terima kasih Mbak.